Saya terus terang merasa janggal dengan pelaporan ini. Pertama, pelaporannya dilakukan satu hari serentak oleh 6 pelapor sekaligus. Yang kedua, saya dilaporkan atas ujaran kebencian yang terkait dengan SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan, yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Giliran dituntut balik oleh Presiden ke-7 kita, Bapak Joko Widodo. Ini komplotan Roy Panci baru kelabakan. Ya teman-teman, mungkin sebelumnya Roy Panci merasa di atas angin, merasa jumawa dan sombong, karena mengira Pak Jokowi tidak akan melakukan hal se-ekstrim ini dengan melakukan gugatan balik atau pelaporan balik dengan kepada ini komplotannya Roy Panci. Tapi hal itu teman-teman ternyata terjadi, dan saat ini Roy Suryo, Faris Subhan, bahkan teman-teman Refli Harun hingga Aiman juga masuk ke dalam laporan orang-orang yang dilaporkan. Nah, menarik juga di sini teman-teman. Ada nama Aiman, salah seorang presenter, ya ini saya sebut saja ini iNews, yang juga dilaporkan. Kenapa? Karena rupa-rupanya Aiman ini memang sengaja teman-teman ingin membuat sensasi. Contohnya saja di debat sebelumnya, Aiman malah membiarkan Roy Suryo CS ini terus memotong omongan atau waktu bicara dari para pendukung atau loyalisnya Jokowi. Kan ini sebagai seorang reporter, ya sebagai seorang wartawan atau jurnalis, harusnya tahu adab dalam berdebat, dalam berdiskusi. Tapi Aiman tidak menggunakan ilmunya dan malah membiarkan situasi panas. Dan mungkin seperti apa yang dikatakan oleh Riku Gerung ini, Aiman ingin ya di sana di perdebatan itu sampai adu pukul. Nah, ini menarik kan teman-teman. Ada beberapa orang-orang yang juga dilaporkan ternyata memang memanfaatkan isu ijazah ini. Nah, tanpa panjang lebar, teman-teman, kita bakal tengok dulu bagaimana kelanjutannya, siapa saja yang bakal ditangkap oleh kepolisian. Tanpa panjang lebar, teman-teman, kita simak video selanjutnya. Saya terus terang merasa janggal dengan pelaporan ini. Pertama, pelaporannya dilakukan satu hari serentak oleh 6 pelapor sekaligus. Yang kedua, saya dilaporkan atas ujaran kebencian yang terkait dengan SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan, yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Tentu ini menjadi pertanyaan, ada apa ini semua? Padahal saya menyampaikan untuk mengingatkan ya. Saya mendapat informasi dari teman-teman polisian bla 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 gitu ya. Yang di ujungnya itu saya sampaikan, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan salah gitu ya. Jadi ini bagian dari mengingatkan. Saya 22 tahun liputan di lingkungan Polri dan saya mencintai institusi Polri. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan terkait institusi, ya. Apa yang saya sampaikan adalah bentuk kecintaan saya terhadap kepolisian. Tapi saya berharap informasi yang saya terima juga dari teman-teman internal kepolisian itu salah. Dan saya meyakini bahwa institusi Polri masih menjaga netralitasnya. Itu juga saya sampaikan di dalam konferensi pers kala itu. Jadi kalau sampai dilaporkan, apalagi dilaporkan terkait ujaran kebencian SARA yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara, tentu itu menjadi pertanyaan buat saya. Janggal. Kalau saya biasa wartawan tuh harus ada fakta, data, baru kita kemudian menggunakan logika. Tapi ketika Bung Rocky nggak ada fakta, datanya saya juga nggak tahu. Saya harus jujur Bung Rocky, datanya saya nggak tahu dari mana, tapi menggunakan logika. Kapan orang membutuhkan logik? Kalau punya fakta dan data. Salah. Justru kalau tidak ada fakta dan data, logika hanya diperlukan untuk menghimpun proposisi supaya ada kesimpulan. Kalau data Anda nggak perlu berpikir, datanya sendiri udah fakta, datanya sendiri udah bicara. Tapi bagaimana mungkin orang bisa menggunakan logikanya tanpa dia punya dasar fakta dan data? Saya ulangi ya dalilnya. Kalau ada data, ngapain lu berpikir? Karena mau analisis. Ini gue lempar, jatuh. Dia jatuh, beratnya bertambah. Kalau ini saya hilangin, saya bilang seandainya you lempar itu, bertambah nggak berat jatuh? Mana datanya? Hukum gravitasi bilang begitu. Itu dalilnya. Jadi cara berpikir itu built in di dalam kepala kita. Ada benda jatuh, itu artinya ada gravitasi. Seberapa besar gravitasi itu? G kali H, massa kali jarak ke bumi. Itu data apa? Hipotesis apa logika? Logika. Tak sampai di situ, Aiman tetap ingin memojokkan Rocky Gerung hingga Rocky membuat situasi benar sudah terbalik. Tapi itu sebuah fakta yang kemudian ditemukan oleh Newton, betul kan? Artinya itu hal yang kemudian merupakan sebuah fakta.
yang kemudian diturunkan melalui rumus-rumus. Nah, ketika Bung Rocky kemudian langsung lompat pada logika tanpa fakta dan data, bagaimana kemudian bisa berpikir? Tadi saya terangkan bahwa ada 3 hakim membuat dissenting opinion. Boleh nggak saya tahu dari mana datangnya dissenting opinion? Dari kepalanya. Oke, bagaimana you tahu dari kepalanya tuh? Bagaimana kalau dia di brief untuk dissenting opinion? Di dalam ketiadaan fakta dan data itu, saya pakai otak gitu. Karena itu saya lakukan guesstimasi, guessing by estimation. Bahwa ada sesuatu yang menyebabkan dissenting opinion itu tidak mengubah keputusan. Kan faktanya 3-5 tuh. Dan tadi kata Refli, kalau 4 itu, Soeharto Yardisi itu kalah yang. Jadi itu tipis sekali hubungan itu. Nah, ketipisan itu yang mesti kita curigai. Dengan apa? Ya dengan otak, kan datanya nggak ada. Penonton saya bisa banyak, lebih dari abang. Ternyata tercapai abang. Terima kasih banyak ilmu-ilmunya. Meskipun tidak secara langsung, tapi saya belajar dari YouTube. Saya belajar autodidak gimana sih abang bisa pintar begini. Itu yang pertama. Yang kedua, abang jujur saja abang. Saya ini hampir tiap malam, tiap hari di TikTok. Debat sampai pagi, jam 3 baru tidur, kadang jam 6 baru tidur. Ada fenomena yang terjadi, yaitu persoalan perkelahian antar sesama anak bangsa. Ini miris. Pendukung si A maki si B, bahkan lelak juga dibuka-buka di medsos. Ini fatal. Siapa yang salah? Lantas apa fungsi Polri menertibkan persoalan ini? Maaf abangku, abang adalah penasihat Kapolri. Sampaikan. Kenapa saya mau bentuk organisasi hukum? Melindungi adik-adik kita, saudara kita yang ada TKI di Taiwan lain sebagainya, dimaki. Kemaluan disebarluaskan secara terbuka. Polri diam. Ini apa yang harus kita lakukan? Kasihan. Banyak anak-anak yang curhat, kita lapor di polisi, polisi tidak tindak lanjuti. Ini masalah yang harus kita perjuangkan secara bersama-sama. Nah, jadi maksud apa yang harus kita lakukan agar persoalan perkelahian ini dihentikan? Saya berharap ILC itu dibubarkan. Stop. Yang Aiman lakukan, rakyat bersuara itu adu domba. Dari situlah pendukung satu maki satu, hantam sana. Bubarkan itu yang namanya rakyat bersuara. Hentikan, stop, cari yang lain. Tidak ada edukasi di situ. Ujung-ujung adu demo berkelahi satu sama lain. Yang korban adalah masyarakat kecil di TikTok. Baku maki, baku hantam segala. Miris Bang Ade. Jadi mungkin itu perlu diperhatikan, evaluasi meskipun itu kebijakan masing-masing. Apa yang harus kita lakukan agar persoalan ini henti? Kapan Indonesia akan maju? Yang terakhir adalah saya melihat di sini kita sudah selesai politik nih Bapak Mama. Kenapa masih ada pro sana yang berlebihan, berkelahi bang di medsos? Waduh, miris, sedih. Kapan kita mau bersatu? Katanya Indonesia mau 45, kita harus masuk pada Indonesia Emas, tapi batal. Ini mau satu TV. 3 bulan lalu, berapa bulan lalu saya di podcast oleh Bang Bersatu. Saya prediksi 3 bulan kemudian ada agenda besar dan itu kasus besar. Dari framingan Roy itu ada beberapa kebohongan besar. Tadi dia mengatakan bahwa orang-orang yang hadir di acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan ke-62 sudah diketahui track recordnya. Tentu track record dalam konotasi yang negatif oleh si Roy. Ini apa tidak kebalik? Apa tidak maling teriak maling? Pada acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan ke-62 kemarin, yang hadir itu orang-orang yang memiliki kredibilitas tinggi. Ada menteri, wakil menteri, para pejabat daerah, senat akademik fakultas yang terdiri dari puluhan guru besar, ada puluhan doktor, puluhan dosen, puluhan tenaga kependidikan, alumni, yang notabene mereka sudah menjadi orang semua. Dari puluhan bahkan mungkin ratusan yang ada di acara itu, kok bisa-bisanya di framing si Roy sudah tahu track record mereka. Apa ini tidak kebalik? Maling teriak maling. Justru orang seluruh Indonesia itulah yang sudah tahu track record dari Roy Suryo. Seperti beberapa hari yang lalu di acara televisi swasta, ada seorang ibu yang bernama Diana. Itu sampai mengatakan bahwa Roy sewaktu menjadi menteri di kabinet SBY yang lalu sampai menggondol panci-panci inventaris negara. Itu seluruh Indonesia sudah tahu. Itu kata Ibu Diana. Yang kedua,
Roy saat menjabat sebagai Menteri Pemuda itu tidak hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kalah dengan anak-anak SD kelas 1. Artinya apa? Dia minus sisi nasionalisnya. Minus. Seorang pejabat tinggi negara sampai tidak hafal lagu kebangsaan. Itu sudah luar biasa. Luar biasa bodoh. Tidak cocok menduduki jabatan itu. Tidak memiliki kecakapan apapun. Belum lagi saat dulu dia suka ngulik-ngulik video-video mesum. Seringkali keliru. Dan lain-lain. Itulah track record dari Roy Suryo yang sudah diketahui umum. Sudah diketahui publik Indonesia seluruhnya. Justru kebalik kan, bahwa dia memiliki track record yang buruk. Belum lagi dia adalah bekas napi, pernah dipenjara. Track record apa lagi yang mau dibanggakan oleh Roy? Sebagai keturunan bangsawan? Tidak. Seminggu yang lalu, saya beserta para alumni Universitas Gadjah Mada dan juga alumni ITB beranjang sana ke sebuah tempat, ya katakanlah pura titik-titik, tempat di mana Roy kabarnya menjadi kerabat di sana. Saya iseng-iseng bertanya pada salah satu pembesar dari pura tersebut tentang sepak terjang Roy di perkara ijazah ini. Ternyata apa? Ternyata mereka tidak mendukung Roy. Mereka malu. Mereka malu punya kerabat Roy. Tentu saya tidak bisa mengatakan siapa orang yang omong-omong dengan saya. Tapi itu nyata. Apalagi tadi Roy juga mengatakan bahwa seolah-olah di grup-grup WA rame tentang Dies Natalis Fakultas Kehutanan yang tidak pada tanggalnya. Itu jelas-jelas kebohongan besar. Saya ini pengurus dari keluarga alumni Gadjah Mada. Saya juga banyak menjadi pengurus di komunitas-komunitas alumni UGM. Saya mengikuti puluhan grup alumni. Bahkan saya juga banyak menjadi adminnya. Satu-satunya pembicaraan yang dominan tentang perkara ijazah ini adalah mereka menghujat trio RRT. Nggak ada satupun dukungan ke mereka, nggak ada. Tidak ada. Jadi framingan Roy bahwa seolah-olah grup-grup WA alumni meributkan soal Dies Natalis Fakultas Kehutanan yang tidak pada hari kelahirannya, itu omong kosong, itu bohong besar. Orang Palembang sih ini icak-icak baik nih gitu loh. Apa itu? Pura-pura aja gitu loh. Saya belum selesai. Tadi saya nggak menginterupsi Anda ya. Ini waktunya durasinya panjang ya. Cara bersuara ini kan supaya nggak terlalu panjang poin-poinnya, silakan aja. Lo ya enggak dong. Tadi Anda membiarkan semua orang berbicara. Begitu saya Anda menghalangi saya berbicara. Silakan juga. Ini Bang Kodari selalu komplain. Enggak. Supaya tidak panjang. Anda sebagai wasit telah memperlakukan saya berbeda dengan narasumber yang lain. Tadi saya bilang Mbak Andi itu saya merasa Anda tidak adil. Oke, soal Anda merasa adil itu perasaan Anda. Ya, saya merasa Anda tidak adil. Saya mempersilakan Mbak Andi loh. Kenapa Anda enggak diam kemudian membicarakan? Saya mempersilakan Mbak Andi tadi. Bukan Anda. Dua-duanya udah. Tadi Kalau Anda diam, saya melanjutkan. Tapi Anda masih ngomong sama saya nggak akan. Silakan. Enggak, tadi saya menjelaskan. Saya selalu tenang, tapi kali ini saya keras. Oke, silakan. Silakan. Dan saya bisa keluar dari tempat ini. Ya. Enggak, jangan dong. Ya, jangan, silakan. Ya, saya orang yang sabar, tetapi kalau kelewatan juga ya saya pulang aja, kan nggak ada susahnya kan begitu. Jangan baper dong, Bang. Enggak. Kita nggak bisa bilang nggak baper.
Ya kan kita ini Ya di udah, sini ya. hadir Substansinya untuk apa, Bang? menyampaikan suara. Substansinya apa, Bang? Gini loh, Ya, kalau saya berdebat dengan beliau-beliau itu no problem, tapi saya ini berdebat dengan Anda itu nggak masuk di akal buat saya. Lanjut, gue belum ngomong nih. Kalau saya berdebat dengan Anda itu sesuatu yang nggak masuk Ya di udah, akal. ya lanjut. Inilah contoh betapa pentingnya Mahkamah Konstitusi itu. Iya. Karena semuanya serba nggak masalah soal Mahkamah Konstitusi, nggak ada keberatan Iya. soal Mahkamah Konstitusi. Menurut saya nggak ada masalah soal konstitusi. Ya. Saya nggak ada masalah soal Mahkamah Konstitusi. Bos. Dia. Siapa yang Ya. melarang ke Mahkamah Konstitusi? Nggak ada yang Kan melarang. Aiman juga melaksanakan tugasnya sebagai moderator yang bisa juga meng-cut narasumber. Kan itu memang tugasnya dia juga. Iya, tapi dia nggak Haknya motong dia juga. Anda, saya dipotong. Iya makanya. Saya bilang Oleh tadi, karena Bang itu, Andi, kalau Loh, bila begini deh, saya mau melanjutkan, ya. Iya. Udah. Kalau dipotong dulu, kita bisa melanjutkan. Berkali-kali, bukan sekali aja, walk out dari forum diskusi, apalagi forum-forum talk show yang di dalam pengamatan saya itu menjadi semacam tempat pembibitan kedunguan. Jadi ya kemarin saya walk out dari forum iNews karena saya menganggap bahwa forum-forum semacam ini tidak lagi mengajarkan perdebatan yang ada basis intelektual. Perdebatan yang sekedar dihasilkan oleh skenario untuk mengadu pendapat. Sebetulnya tidak ada pendapat yang diadu di situ. Yang dikejar bukan substansi dari pendapat itu, tapi sensasi. Dan itu yang menyebabkan saya orang Prancis bilang nausea, itu mual secara psikologis dan menganggap bahwa apa yang penting sebetulnya untuk diperdebatkan selain mencari sensasi. Karena itu saya walk out tuh, dan orang kemudian protes, Rocky Gerung walk out itu tidak etis. Apa yang tidak etis? Justru sangat etis ketika ada prinsip untuk mengatakan bahwa bila kedunguan itu dilanjutkan, maka hak publik untuk mendengarkan kecerdasan terhalang. Karena itu saya walk out. Jadi saya walk out demi memenuhi harapan publik untuk menghindari forum-forum yang dangkal semacam itu. Dan itu udah berkali-kali saya lakukan tuh, hal yang biasa saja. Demikian juga kalau saya di dalam satu seminar yang bahkan akademis, kita berhak untuk keluar aja kalau memang terlihat bahwa panggung itu bukan panggung akademis lagi kan. Jadi retorika diperlukan, tetapi logika harus mendahului retorika tuh. Apalagi retorika yang sekedar mengguyur publik dengan demagogi itu, berbusa-busa tapi tanpa poin. Jadi itu yang terjadi di forum iNews, dan saya menganggap bahwa iNews berkali-kali berupaya untuk nyari sensasi hanya untuk memperoleh followers, tapi itu juga tidak mendidik kan. Jadi saudara Aiman atau iNews redaksinya itu buat saya itu makin lama makin dangkal, dan itu adalah hak saya untuk meninggalkan forum itu. Dan penanda pertama bahwa mahasiswa juga akhirnya keluar dari ruangan itu untuk berdiskusi dengan saya di luar ruangan. Jadi terlihat bahwa ada kemuakan publik menyaksikan forum-forum yang dangkal, dan kita mesti beri semacam penghukuman, sebetulnya penghukuman akademis pada forum-forum yang memang hanya ingin mencari sensasi dan menghasilkan kedangkalan. Jadi demi kedangkalan itu tidak berlangsung lama, saya tinggalkan forumnya si Aiman itu. Ya tentu saja fungsi dari perusahaan pers itu adalah untuk menghasilkan uang melalui iklan, itu jelas karena dia adalah perusahaan. Tapi fungsi dari jurnalis adalah mengajarkan cara berpikir. Fungsi dari seorang wartawan adalah mengupayakan supaya publik yang menjadi konsumen sekaligus produsen dari demokrasi itu dilayani kebutuhannya. Apa kebutuhan publik yang dituntut publik dari jurnalisnya? Ketajaman, bukan kedangkalan. Apa yang diinginkan publik untuk didengar dalam forum-forum perdebatannya itu peningkatan suhu argumentasi, bukan peningkatan suhu sentimen atau suhu emosi kan, itu dasarnya. Jadi sebetulnya kita mau lihat mengembalikan fungsi pers, talk show, macam-macam itu untuk menghasilkan mereka yang mampu membaca masa depan, bukan yang tergelut di dalam politik sehari-hari, isu sehari-hari dan tidak bisa bikin refleksi. Jadi jurnalis yang bagus kalau dia bisa bertanya secara reflektif itu, bukan jadi ya bukan mengadu domba juga, tapi kayaknya
ingin cepat-cepat dapat sensasinya tuh, lalu lupa atau bukan lupa, tidak paham bahwa fungsi dari publicity itu adalah melayani public reason, mengupayakan sebelah the use of public reason, penggunaan akal publik itu terbaca di dalam proses argumentasi kan. Jadi itu yang sering saya anggap atau malas sebetulnya untuk ikuti forum-forum talk show, karena makin lama makin dangkal, makin apa istilahnya tuh, involutif itu, dia muter ke bawah, lama-lama penjumlahan dari energi involutif itu adalah kekedunguan. Itu pasti terjadi. Jadi bukan perdebatan yang terjadi, tapi adu otot, adu mulut itu. Dan itu mestinya kan moderator yang bertindak sebagai host misalnya mulai mendeteksi argumennya dangkal, hentikan atau pindahkan suhu perdebatan itu. Ya teman-teman, barusan kita telah menengok informasi lengkap terkait gerombolan Panji yang satu persatu ditetapkan sebagai tersangka. Pelaporan balik dari Pak Jokowi bukan didasari teman-teman dari rasa sakit hati, tapi atas dasar keadilan. Bagaimana bisa seorang manusia teman-teman begitu banyak difitnah, dihina, dicaci maki, bahkan dituduh ini itu, diam saja. Bahkan seekor ini semut saja kalau diinjek akan menggigit. Nah, jadi sudah sangat tepat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, melaporkan Roy Panji, Tifa, Rismond, Subhan, dan juga Aiman ke polisi. Kita bakal tunggu teman-teman kapan mereka bakal dijemput satu persatu. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggal informasi menarik lainnya dari Kajian. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.